Halo, ketemu lagi kita di LA Nation di acara Father Talks. Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap berjuang. Untuk Anda yang tengah menjalani isolasi mandiri, tetap sehat ya. Untuk Anda yang sedang dalam proses pemulihan, saya tetap terus berdoakan supaya Anda tetap sehat dan kembali sehat lagi. Juga untuk Anda yang tengah sakit atau ada keluarga yang tengah sakit, saya mendoakan supaya pulih, supaya sehat lagi. Ayo, Indonesia bisa bangkit, kita bisa bangkit. Yuk, bisa yuk. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai history maker, pencipta sejarah, pembuat sejarah. Nah, kalau Anda penggemar bola basket NBA, wah, saya harus mengucapkan selamat bagi penggemar atau pendukungnya klub Milwaukee Bucks, karena Milwaukee Bucks baru menahbiskan dirinya sebagai juara NBA tahun 2021 ini. Wah, selamat. Dan tahu nggak kalau ternyata Milwaukee Bucks ini baru 2 kali, dan ini kali kedua dia menjuarai Liga Bola Basket Amerika. Setelah tahun 71, jadi setelah 50 tahun. Wah. Nah, ternyata di balik kesuksesannya ini ada satu orang forward, salah satu pemainnya, yaitu Giannis. Mungkin bagi Anda udah tahu nih, Giannis Antetokounmpo. Nah, dia ini yang membantu timnya dan dia mencetak sejarah loh. Keren banget. Bayangkan, dia itu sebagai jadi first player with 40 poin, 10 rebound, kemudian 5 blok dalam satu pertandingan sejak tahun 1973-74. Gila, keren banget Mang Giannis ini. Dan tahu nggak, ternyata Giannis ini waktu kecilnya dia mengalami masa-masa sulit. Dia mengalami masa-masa susah. Dia sebagai penjual aksesoris untuk bertahan hidup di jalanan kota di Athena. Dia makanya dijuluki sebagai The Greek Freak. Waduh. Dan kini dia sudah menjadi juara NBA. Bahkan dia mendapatkan MVP, Most Valuable Players, pemain terbaik di final NBA tahun 2021 ini. Wah, pencipta sejarah. Masih muda dia, masih 26 atau 27 tahun. Nah, gimana dengan Anda? Gimana dengan kita? Mungkinkah kita berpikir bahwa saya nggak bisa lah, nggak mungkin saya menjadi pencipta sejarah, pembuat sejarah. No. Jangan bicara mengenai sejarah bangsa dulu, nggak usah bicara mengenai sejarah provinsi, tingkat kelurahan, jangan. Sejarah untuk keluargamu. Nah, itu yang paling keren sebenarnya. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng lagi dengan salah satu foundernya LA Donation ini. Wah, coba ya kita cek dulu. Nah, ini dia. Coba. Nah, untuk Anda yang mau nanti mau ngobrol bareng, mau silakan. Topik kita malam ini adalah tentang history maker. Siap. Halo. Bagaimana kabarnya, Pak? Waduh. Mantap. Tadi, Yes. iya nih. Kali ini kita akan bicara mengenai pembuat sejarah atau history maker atau pencetak sejarah. Yes. Tadi saya udah ngobrol, saya udah sampaikan bahwa janganlah dulu berpikir mengenai sejarah Indonesia diciptakan atau sejarah bangsa mana gitu. Ya itu kalau misalnya bisa sih bagus banget dan kita akan support gitu ya. Tapi yang sejarah yang sangat relevan lah, yang sangat terkait dengan kita yang paling deket lah, misalnya keluarga. Pak, pertanyaannya gini, perlukah kita bapak-bapak menjadi pencetak sejarah atau history maker? Oke. Jawabannya pasti perlu, ya kan? Pasti perlu. Kalau minggu lalu kita belajar, ya kan,
tentang bagaimana Mhm. seorang pendeta namanya Jonathan Edward, ya kan? Lalu ada Mhm. juga penjahat yang namanya Max Jukes. Ya, jadi bagaimana dua orang ini, ya kan, hidup di zaman Mhm. yang sama di abad ke-17, ya kemarin saya bilang abad 18 ya. Dia di abad ke-17, ya. Namun Jonathan Edward hidup benar, ya kan? Dan apa yang terjadi sampai generasi yang ketiga keempatnya itu benar-benar luar biasa. Sampai ada jadi wakil presiden, senator, ya kan? Dokter. Sedangkan Max Juk ini hidupnya nggak karu-karuan, ya. Mhm. Akhirnya ya keturunannya yang ketiga dan keempatnya sampai ada yang jadi pembunuh, ya kan? Ada yang Mhm. jadi drug dealer dan lain sebagainya. Jadi tadi saya setuju yang disampaikan sama Pak Nyoman bahwa kita berpikir bagaimana kita menjadi history maker ya atas keluarga Ya. kita. Itu jadi jawabannya sangat amat perlu Pak Nyoman. Nah, Begitu. kalau gitu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi history maker? Oke, ini pertanyaan yang baik sekali. Saya coba renungkan Mhm. gitu ya, kemarin sebelum kita IG live pada malam hari ini, bagaimana caranya? Ya, saya tuh diingatkan tentang seorang kisah gitu ya, seorang raja dulu ya, yang namanya Daud ya. Bagaimana Oke. dia itu tadinya tidak bisa dikatakan tidak diperhitungkan sama bapaknya, ya. Ya, Ada ya. orang penting datang ya kan ke rumahnya, semua saudara-saudaranya itu menjamu ya kan tamu tersebut, sedangkan Daud hanya ada di padang rumput ya sedang mengembalakan kambing domba 3-4 ekor. Nah, yang saya pelajari di sini adalah orang-orang yang menjadi history maker ya, itu orang-orang yang eh, setia, Pak, pada pekerjaannya ya. Itu setia pada pekerjaannya. Pekerjaannya dia tahu adalah sebagai seorang gembala, ya kan? Dia tidak memusingkan gitu ya, dengan Mhm. mungkin ada orang yang bilang, kamu nggak diundang tuh, ya kan? Ada orang besar datang gitu kan ya ke rumah kamu, Ya. kamu kok masih di sini ya? Tapi dia dengan tetap dengan setia, dia melaksanakan tugasnya kan, hanya untuk 2-3 ekor kambing domba. Lalu yang kedua saya catat juga adalah bahwa Daud ini dia tidak pendendam, Pak. Jadi seorang history maker itu tadi setia pada pekerjaannya, kedua dia tidak pendendam. Satu ketika ayahnya menyuruh dia untuk pergi mengantar rantang makanan ya ke Mhm. abang-abangnya yang sedang berperang di medan perang, dan dia tidak dendam kepada kepada bapaknya, ya. Dia tetap taat, ya kan. Dia melakukan tugas yang kecil, ya, yang kecil. Dan hal yang kecil itu, nah ini yang saya juga coba sampaikan pada malam hari ini, bahwa kita history maker itu, kita jangan memandang itu besar atau kecil. Apa yang disuruh oleh bapak kita, ya kan, itu Mhm. lakukan. Lakukan, karena kita tahu kisahnya ketika dia taat, dia lakukan, dia ketemu dengan promosi yang dari Tuhan yang namanya Goliat ya. Ketemu dengan Goliat. Ya, di situ akhirnya kita tahu bahwa dia bertempur dan akhirnya Daud menang dan menjadi orang yang terpandang di kerajaan tersebut sampai menjadi raja. Nah, jadi kalau bisa dikatakan bahwa kita bapak-bapak harus pertama adalah kita setia pada pekerjaan, dan yang kedua kita tidak memandang itu Tidak besar atau pendendam. kecil. Betul, tidak pendendam, ya kan, dan juga kita melaksanakan semua tugas, mau besar mau kecil, ya kan. Siapa tahu, ya seperti yang tadi dikatakan pada kisah ya, ketika Daud setia, itu merupakan promosi yang datang buat dia. Ah, seperti itu Pak Nyoman. Oke. Berarti dia harus ini kita baru baru bicara di awal udah ada
hal-hal yang bisa kita tangkap nih, bahwa kita harus setia dalam setiap pekerjaan yang diberikan sama kita. Jangan pandang Yes, bahwa gue cuma kayak contohnya si Daud tadi, gue cuma jaga kambing domba, ya udahlah gue biasa-biasa aja lah gitu. Toh cuma 3-4 ekor, ya nggak usah terlalu gimana-gimana gitu kan. Tapi kalau dengar juga kan ceritanya Daud ini, walaupun dia cuma 3-4 ekor, tapi singa juga masih tetap doyan sama domba gitu kan. Bahkan dia sering iya, sering juga menyelamatkan domba-domba yang cuma 3-4 ekor itu betul. dari singa yang musuh yang padahal lebih lebih besar gitu ya. Wah, Ya. gitu. Oke, oke. Nah, ini berbicara tentang keluarga sebenarnya Pak Nyoman. Dua tiga Ya, ekor gitu kan ya. Itu berbicara tentang satu keluarga ya kan. Kita sebagai pemimpin, sebagai imam di rumah ya. Hanya mungkin dengan istri, lalu ada anak satu dua gitu kan ya. Jumlahnya mungkin tiga atau empat ya. Sama seperti itu. Tapi kita bertanggung jawab. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Bertanggung jawab sungguh-sungguh gitu ya. Kita tahu kisahnya Daud, dia sampai rela gitu ya. Dia berjuang demi dua tiga ekor kambing domba gitu ya. Padahal kalau ya, ya. mungkin diduitin ya kan harganya nggak seberapa. Nah, bagaimana dengan kita sebagai pemimpin di rumah ya kan dengan dua, tiga atau empat anggota keluarga gitu ya, yang Tuhan percayakan buat kita, apakah kita bertanggung jawab buat mereka? Nah, itu yang saya bilang bahwa basicnya juga adalah tanggung jawab. Sebagai seorang history maker, kita harus bertanggung jawab. Begitu, Pak. Hmm. Wah, wah, wah. Oh iya, benar juga ya. Dari apa yang Iya, diberikan kepada kita, istri, anak-anak, kalau kita, udahlah biarin aja lah, toh mereka bisa gitu, misalnya segala macam, terus nggak dijaga gitu, malah nanti dalam tanda petik ya dimakan singa gitu kan, dimakan singa-singa dunia betul. yang lebih ganas nantinya gitu ya. Betul, betul, Wah, betul. oke, oke. Lah terus Nah, kalau dia udah, ya, kalau misalnya dia setia, apakah ada ganjarannya, Pak? Ada rewardnya gitu loh. ya. Kalau berbicara tentang kesetiaan ya, ini memang seringkali kontradiktif dengan apa yang diajarkan oleh dunia gitu ya. Orang dunia memandang kesetiaan itu seperti apa gitu ya. Namun kalau kita melihat bagaimana kita setia, memang karena dengan tulus hati kita setia. Ah, seperti itu. Ganjarannya tadi yang dikatakan dari sisi mungkin dunia kita akan dicibir, Pak. Ya, Ya, dicibir betul. ya kan, diketawain ya kan. Mungkin bapak gitu kan ya, di dalam pekerjaannya dituntut gitu kan ya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu kan ya, dan hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu ya. Lalu atasannya menyuruh untuk melakukan hal tersebut. Nah, kesetiaan ketika kita setia gitu ya, kita setia dalam hati kita berkata nanti bagaimana istri anak saya gitu kan ya. Saya bagaimana tidak menjadi contoh buat mereka, jadi tauladan ya kan. Nah, seringkali kalau kita eh, berkata demikian kita akan dicibir oleh dunia. Jadi itu memang konsekuensinya yang akan didapat ya. Tapi buah daripada kesetiaan itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Hmm. Itu eh, sangat-sangat tak ternilai ya buah daripada kesetiaan itu. Waduh, ini berat juga ya. Baru baru awal nih kita bicara mengenai kesetiaan ini. Waduh, di Iya. mana zaman sekarang harganya mahal loh itu kesetiaan kan. Aduh, mahal. Mahal, mahal sekali ya. Mahal dan seringkali itu pemikiran-pemikiran dunia membuat sedemikian rupa sampai sepertinya masuk akal gitu loh, supaya kita tidak setia. Hmm. Nah, seperti itu. Hmm. Jadi akan ada perdebatan-perdebatan gitu ya. Tapi ketika kita memilih untuk setia dengan tulus hati ya kan, itu luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkan apa yang akan diberikan gitu kan ya oleh Tuhan Sang Ya. Pencipta rewardnya gitu ya, karena
memang itu hal yang bukan dari dunia, Pak. Kalau saya bisa katakan Karena kayak kalau begitu. kalau berbicara mengenai kesetiaan, maka itu pasti membutuhkan waktu ya. Waktu dalam artian nggak mungkin kita cuma setia 1 bulan aja, 3 bulan aja gitu kan. Betul, Bahkan betul. sepanjang umur hidup kita, kita harus setia pasti kan. Yes, yes, yes. Ya. Lalu yang kedua tadi tentang apa? eh, yang saya sampaikan adalah bagaimana juga dia bertanggung jawab, ya kan? Lalu yang ketiga bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Nah, ini bisa dikatakan di saat-saat lagi pandemi begini ya, COVID dan segala macam. Eh, Banyak hal yang sebenarnya eh, coba kita melihat apa sign ya atau tanda-tanda gitu ya untuk kita dapat belajar, Pak. Belajar hal-hal baru gitu ya. Yang mungkin kita pikir itu adalah hal-hal yang kecil ya. Hmm. Contohnya gitu ya. Contohnya ketika kita tergerak gitu ya untuk belajar tentang misalkan online ya marketing gitu ya. Kita tadinya nggak bisa ya nggak terbiasa gitu ya. Tapi ada kegerakan di hati untuk kita belajar buka toko ya kan di online ya kan. Eh, Lalu kita mulai belajar, saya nggak punya barang, tapi bisa dengan cara mungkin dropshipping gitu kan ya, atau kita sebagai perantara, lalu kita dapat margin di situ. Nah, itu hal-hal kecil yang sebenarnya yang apa ya? Kalau saya bilang banyak sekali dibukakan di saat-saat pandemi itu ya, karena kita di rumah saja, ya kan? Bergaul dengan dunia internet gitu ya. Nah, tinggal kita mau atau tidak untuk melakukan hal-hal yang itu. Ya, hal-hal yang kelihatannya kecil tadi itu. Nah, ketika kita tahu betul bahwa itu adalah dorongan, ya kan, yang kuat di hati, dan kita mau mempelajarinya, kita mau menggelutinya, ya kan, dan nggak sedikit Pak yang punya kesaksian di saat-saat pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun, bahkan pendapatannya mereka ketika mereka melakukan hal-hal kecil tadi itu malah mengalahkan pendapatan-pendapatan mereka sebelumnya. Ah, seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, itu yang saya bilang bahwa hal-hal yang kita anggap kecil itu bisa jadi promosi juga buat kita. Ah, kayak gitu Iya, Pak iya, Nyoman. iya. Justru di masa pandemik seperti ini ada tanpa kita sadari kita sebenarnya punya potensi-potensi yang belum tergali gitu ya. Dan ketika kita setia Betul. sama hal-hal yang simpel, hal-hal yang kecil, kita lakukan aja gitu. Promosi Betul. datang dari atas gitu ya. Hmm. Yes, 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 yes. Nah, history maker itu ya, tadi kita lanjutkan tentang history maker di rumah gitu ya. Ya, ya, Kalau ya. kita kembali lagi kepada kisah pendeta yang namanya Jonathan tadi itu ya, Jonathan Jonathan Edward. Edward itu, ya, saya yakin dan percaya dia tidak ada yang punya apa ya, dia punya planning untuk generasi dia yang berikutnya harus jadi apa, jadi apa, Ya, jadi apa iya. gitu ya. Apalagi itu di abad 17 ya, yang baru mungkin belum ada, pasti belum ada internet, belum ada segala macam gitu ya. Nah, Ya, ya. tapi luar biasa orang tersebut ya, sampai generasi yang ketiga, keempat, dan seterusnya itu jadi orang yang luar biasa. Nah, kalau Hmm. kita melihat dan kita berkaca dari situ, Pak, ya, kalau bagaimana sekarang dengan kita segala macam teknologi ya yang ada sekarang gitu ya. Ah, sekarang tinggal kita yang menentukan kita mau menjadi pembuat sejarah atau tidak. Ah, seperti itu. Hanya kita yang bisa menentukan, gitu ya. Dan saya yakin Sang Pencipta ya Tuhan pasti menginginkan anak-anaknya gitu ya, manusia menjadi orang yang baik ya kan karena Tuhan itu adalah baik adanya gitu ya. Nah, Ya. tinggal kita.
mau melakukan, ya kan, hal-hal yang baik, yang benar, ya kan, dan percayalah, itu seperti bibit, Pak. Itu seperti benih, ya, yang ditabur, yang kita akan melihat, ya, ataupun kita tidak melihat nanti tuaiannya. Tapi percayalah, ketika kita menabur benih yang baik, yang berkualitas, yang unggul, kita pun nanti akan menuai hasil yang baik dan berkualitas dan unggul nanti. Itu saya imani, saya yakin itu. Seperti itu. Artinya, artinya ketika kita quote unquote tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya adalah history maker untuk keluarga kita. Bisa Ya, jadi bukan kita yang menuai bibitnya, menuai hasilnya gitu ya. Kita hanya menabur aja gitu. Tapi mungkin yes, kayak si Jonathan Edward itu kan generasi ketiga, generasi keempatnya yang menuai hasil dari apa yang telah ditabur sama Jonathan Edward. Jadi kalau misalnya kita sebagai bapak nih, kita bergerak setia tadi, terus kita nggak dendam, terus kita bertanggung jawab. Bisa jadi bukan kita yang menuai gitu ya, malah generasi di betul, bawah kita gitu ya. betul, betul, Wah, betul. Dan itu hukum yang tidak berubah, ya kan? Dan semua itu oke. percaya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya kan? Apa yang kita tabur dan apa yang kita, itu yang akan kita tuai. Nah, saya percaya juga bahwa hal-hal tadi ya, yang disampaikan sama Pak Nyoman tadi, betul, kita yang nanti akan menikmati juga, ya kan? Ataupun nanti adalah generasi selanjutnya. Tapi saya percaya begini, Pak. Eh, Seperti Jonathan Edward tadi ya, dia melakukan, saya yakin dan percaya dengan tulus, ya kan? Percaya sekali dengan tulus, tapi ada impian. Nah, ini adalah faktor yang penting juga. Jadi seorang history maker itu juga harus memiliki dream ya, impian. Ah, seperti itu. Impian, ah, namun impiannya itu bukannya begini, Pak. Saya yakin impiannya itu bukan yang ukurannya adalah ukuran yang dipakai oleh dunia. Maksudnya gini, yang artinya nanti wah anak cucu saya ya kan jadi gubernur ya kan, anak cucu saya nanti jadi dokter gitu ya. Kalaupun nanti dapat seperti itu ya puji Tuhan ya kan, Ya, itu betul, ya berkat betul. Tuhan. Tapi saya yakin ya juga adalah Jonathan Edward ini dia punya impian kepada anak cucu dan cicitnya adalah bahwa mereka nantinya adalah juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Artinya bukan titelnya pendeta, tapi orang yang hidup dalam kebenaran, yang Ya, hidup dalam jalannya Tuhan. Saya yakin itu adalah impian daripada Jonathan Edward. Sehingga kalau yang namanya tadi titel ya, ada dokter, ada wakil presiden, ada senator, itu semuanya titel dari dunia. Tapi seorang yang benar, dia tuh punya dreams, punya impian, ya, seorang history maker itu adalah anak cucunya itu adalah nantinya jadi anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran, yang berjalan dalam jalannya Tuhan. Saya yakin seperti itu, Pak. oke. Jadi udah terbongkar beberapa hal nih. Kalau untuk menjadi seorang history maker tuh yang pertama dia setia dalam Ya, pekerjaannya, tidak pendendam, ya kan, bertanggung ya, jawab, terus punya yes, mimpi, punya impian. ya. Waduh, ini agak 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 gini. Hmm, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah, seorang bapak untuk memulai menjadi seorang history maker? Maksudnya gini, oke, saya harus setia. Oke, terus harus bagaimana? Terus eh, simple step lah kira-kira gitu. Apa yang harus dilakukan, Pak? Yes, yang dilakukan tetap ya, dia
jadi contoh, jadi role model ya kan, jadi panutan gitu. Kalau kita berbicara tentang father and son, eh, ayah dan anak gitu ya. Anak Mm-mm. itu kembali seperti yang kita bicarakan waktu minggu-minggu lalu, mereka itu benar-benar apa pemerhati ya. Mereka itu Ya, sangat ya, memperhatikan kedua orang tuanya, ya kan, kepada bapak, kepada betul, ibunya. Nah, jadi betul. kalau dibilang hal yang simple, yang harus dimulai, yaitu ya mulai saja dalam hal yang sederhana. Ah, seperti itu. Sehingga si anak itu nanti akan mencontoh, dia akan melihat, dia akan mengcopycat. Ya, jadi kesetiaan, ya kan, hal-hal yang sangat sederhana, ya, yang jangan sampai kita bertindak gitu ya, dan kita sudah ngomong ke si anak, kamu harus eh, misalkan setia pada hal-hal kecil gitu ya. Ah, contohnya, misalkan ini hal yang sangat sederhana, Pak ya. Contohnya misalkan ya apa mandi ya, mandi ya kan. Atau bersih-bersih ya kan. Nah, tetapi kita tidak memulainya, ya kita nggak jadi contoh. Nah, itu jadi hal yang kita membuat aturan, tapi kita juga yang melanggarnya. Itu ya akhirnya kita akan membuat kesetiaan itu begitu murah di mata anak-anak kita. Nah, seperti itu. Hmm. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa, kesetiaan yang seperti apa, ya. Tapi buat hal-hal seperti aturan-aturan tadi, ya kita komit untuk melakukannya juga, ya. Jadi tidak kita yang buat terus kita yang langgar, wah itu bahaya sekali, ya. Jadi kalau dibilang mulai daripada hal-hal yang kita ciptakan, Mbak Nyoman, ya. Aturan-aturan yang kita ciptakan, ya kan, sebagai bapak, sebagai suami, ya kan, dan kita tidak melanggarnya. Itu itu saya bilang adalah belajar tentang kesetiaan dari hal-hal yang kecil. Nah, itu saja sih. Yang dimulai lebih awal ya sehingga baik anak maupun istri dia akan respect ya, akan respect dengan pendirian kita, akan respect dengan yang namanya eh, pilihan kita untuk tetap setia dengan apa yang kita katakan. Kayak gitu, Pak. Oke. Kita masih di acara Father Talks. Malam ini kita masih ngobrol tentang history maker, pencipta sejarah, pembuat sejarah. Untuk Anda tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak David. Kalau mau jadi history maker itu apa sih? Misalnya, dia harus setia dalam pekerjaannya, dia tidak pendendam, kemudian bertanggung jawab, terus misalnya ya belajar hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang simple tadi, terus punya impian, punya mimpi, dan Ya, melakukan yang dari hal-hal yang sederhana, melakukan dari hal-hal yang uh, simple saja tadi yang disampaikan sama Pak David. Oke, ya. seberapa pentingnya kalau Bapak ini melakukan hal yang penting, yang simple, sehingga ini bisa berdampak sama anak-anaknya? Kenapa bisa berdampak? Yes. Hmm. Good question. Jadi contohnya tadi ya, yang nomor dua yaitu pendendam. Ya, Ya. pendendam kita juga pernah cerita ya tentang ketika misalkan ada ya keributan ya antara kita dan anak kita, ya bapak dan anak gitu ya. Ada Hmm. salah mungkin pendapat atau dia berbuat salah atau kayak gimana, ya kan? Atau sebenarnya ya kita yang salah mengerti, ya kan, anak kita, ya. Jadi situasinya ya saling inilah berpegang kepada saya yang benar gitu ya. Nah, tidak pendendam tadi yang saya katakan. Seberapa besar hatinya kita sebagai bapak-bapak mau datang kepada anak-anak kita, ya, untuk minta maaf, ya kan, untuk Ya. mengaku salah, gitu kan ya. Karena yang kita hadapi ya ini adalah orang yang menangkap benih-benih yang kita tabur ya.
Dan apalagi ini adalah kalau dikatakan orang yang terdekat ya, dan yang tersering ketemu saat ini, apalagi saat pandemi saat ini yang sedang di rumah saja ya, mereka itu haus dan lapar, Pak. Ya, dengan apa yang kita tabur, ya kan, kita tabur, kita tabur, kita tabur. Nah, ini yang saya katakan bahwa ya ketika kita menabur gitu ya, dengan yang namanya tidak mendendam, ya kan, itu akan dikenang sama dia sampai sepanjang hayatnya. Itu saya yakin nih. Ya, itu akan dikenang, Pak. Benar-benar akan dikenang. Ya, seorang bapak, ya kan, minta maaf, mengaku salah, ya kan, terus dengan dirangkul, dipeluk, ya kan, dicium, gitu kan ya. Ya, itu apa ya? Si anak itu biasanya kalau kayak gitu tuh pasti dalam tanda kutip agak-agak jual mahal tuh. Udah gitu ya. Ah, enggak gitu ya. Tapi ketika si bapak dengan tulus hati memeluk, ya kan, minta maaf, menciumnya, itu si anak tuh bisa, air mata tuh bisa mengalir gitu ya. Bisa mengalir, ya kan. Si bapak juga bisa mengalir, dan itu yang tidak ternilai, Pak Nyoman. Itu hal yang kecil, ya. Tapi itu usianya bisa puluhan tahun. Dan itu akan Betul. terbawa terus sama dia, akan terbawa terus sama dia gitu ya. Dan itu yang saya pelajari tentang artinya tentang tidak mendendam tadi itu. Ya, seperti itu, Pak. Wah, tanpa disadari dengan kita menabur sebagai seorang ayah atau seorang bapak yang mau mengampuni, mudah memaafkan, mudah memeluk, mudah meminta maaf gitu. Kita Yes. menanamkan sebuah benih yang nanti akan dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya saat sang anak menjadi orang yang mudah mudah juga untuk meminta maaf dan terbuka, open bahkan. Wah, itu jadi keren nantinya. Dan tanpa disadari dia sudah menjadi seorang history maker gitu kan. Yes. Nah, kalau misalkan begini, Pak, ada juga case yang seperti ini. Kalau misalkan di atasnya saya misalkan atau di atasnya Pak Nyoman itu adalah bapak yang keras gitu ya, bapak yang suka memukul, bapak yang suka apa namanya, wah, berkata-kata kasar gitu kan ya. Nah, saya bilang bahwa kita di titik kita ini menentukan kita mau jadi history maker untuk memutus mata rantai itu, ya kan, atau tidak. Ah, gitu. Kalau kita mengikuti, kita akan meneruskan terus, Pak. Sampai nanti anak cucu Iya, cicit kita iya, juga akan terus. Tapi kalau iya, kita iya. memutuskan untuk saya harus jadi history maker, ya. Saya harus jadi orang yang pertama dalam generasi ini gitu kan ya, yang tidak kasar ya kan, yang sopan tutur kata ya kan, yang penyayang ya, yang hangat dengan anak, dengan istri. Nah, itu bukannya hal yang bisa dikatakan sebagai pembuat sejarah, Pak. Kalau saya sih yakin itu Iya, sebuah pembuat sejarah. Kayak gitu, Pak Nyo. iya, iya. Iya, mungkin pertanyaannya gini ya. Ah, Ya. bapak gua kayak begitu, kakek gua kayak begitu, ya udahlah, gue mendingan kayak gitu aja gitu kan. Iya. Seringkali kan gitu kan. Betul, Buat apa gua betul. harus berubah gitu. Betul, betul. Padahal kita nggak sadar kalau kita mau menjadi history maker, seperti yang tadi Pak Nyoman katakan di awal, benar. Bukan untuk apa ukurannya negara dulu, ataupun provinsi, ataupun kelurahan dulu. Enggak, tapi di keluarga kita dulu, gitu kan ya. Di generasinya kita, ya kan, kita mau menjadi pembuat sejarah. Oke, kita mulai. Ya kalau istilahnya tuh mulai dari angka nol gitu, Pak ya. Mulai dari angka Mulai nol dari dulu. nol gitu ya. Udah mulai dari nol dulu. Macam mesi bensin gitu ya. Mulai Iya, dari nol betul ya. betul. Mulai dari nol. Iya, iya. Nah, berarti kalau misalnya contohnya tadi yang kan ada generasi di atas kita yang suka berlaku kasar, pendendam gitu kan. Iya. Apa untungnya kalau dia berubah gitu, Pak?
apa untungnya kalau dia mengambil keputusan saya harus memutus mata rantai ini? Untungnya buat dia apa, Pak? Yes. Nah, untungnya tadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang ya, yang mau memutuskan itu, untungnya itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk generasi-generasi Hmm. berikutnya, ya kan? Kalau dibilang eh, begini, jadi ada, kalau saya tangkapnya ada dua hal, Pak. Dua halnya gini, ketika kita berubah, ya kan? Puji-puji Tuhan, ya, kalau akhirnya tadi seperti contoh ya, Bapak kita bisa berubah juga, ya kan? Tadinya kasar, jadi sopan, jadi lembut, ya kan? Jadi penyayang. Wah, itu beruntung sekali. Tapi kalaupun tidak, ya kan, yang kedua, ya, walaupun tidak berubah atas kita, tapi bawah kita pasti berubah, Pak. Maksudnya Hmm. generasi-generasi yang di bawah kita, itu sudah pasti berubah. Jadi kalau saya katakan, ya, dua hal itu yang pasti terjadi, ya kan? Salah satunya, sorry, beruntung kalau dua-duanya bisa terjadi. Kayak begitu, Pak. Iya, 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 iya. Karena generasi setelah kita tidak melihat atau tidak mendapatkan contoh perlakuan kasar, ya kan? Yang Betul. didapat oleh mereka di bawah kita adalah kita tidak pendendam, kita memaafkan, kita datang meminta maaf kalau ada kesalahan gitu ya. Yes. Jadi dunia mereka tuh tidak mengenal kekerasan gitu istilahnya ya. Ya, jadi kalau Hmm. dikatakan juga seperti Eledu, ya kan? Eledu ini hadir, Ya, ya kan? Kita dengan aplikasi karakter builder, ya kan? Yang kita punya kerinduan adalah tadi, hati bapak-bapak berbalik kepada anak, ya kan? Hati anak-anak akan ya, berbalik kepada bapak. Kenapa ya, dimulai dari bapak? Ya karena bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga, ya, sebagai panutan, sebagai role model, sebagai imam. Nah, ya. simple, ya kan, ketika si bapak itu berubah gitu ya, change ya, dia memutuskan, ya kan, apa yang sudah pernah dialami sebelum-sebelumnya mungkin dari bapaknya, ya kan, dari orang tuanya, dia akan membuat sebuah sejarah baru dalam generasinya. Nah, itu yang Hmm. menjadi kerinduan kita juga di Eledu, sehingga ini akan berdampak luar biasa, Pak Nyoman. Ketika seorang bapak itu berubah, dia membuat sejarah gitu kan ya, bukan hanya nanti dampaknya kepada keluarga, tidak. Dia akan semakin nanti bertanggung jawab pada kantornya, pada perusahaannya, ya. Dia tadi akan menjadi setia, ya kan, kepada perkara-perkara kecil yang mungkin disuruh diminta sama atasannya, ya kan. Bisa seperti misalkan disuruh lembur, ya kan, disuruh apa, lebih cepat menyelesaikan eh, masalah, ekstra effort dan segala macam. Karena tadi itu sudah terbentuk karakter yang baru kepada si bapak itu. Nah, ini yang kerinduan daripada kami juga, ya, daripada kita untuk aplikasi ini, LE2 ini hadir gitu ya. Seperti itu. Hmm. Iya, iya, iya. Supaya ada perubahan dalam dunia perbapaan. Iya, iya, iya. Berarti, ya, balik lagi ke history maker, Pak. Ya, Berarti kita seorang, maksudnya gini, kan kalau sudah ketika kita masih kecil, eh, pasti ditanya tuh, mimpi kamu apa gitu. Nah, kalau udah jadi bapak-bapak yes. emang boleh jadi, masih punya impian lagi, Pak? Oh iya, Wah, kalau kalau ditanya ke saya, impiannya yang saya ingin capai masih banyak, ya kan? Masih banyak, ya kan? Tapi begini, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ya kan? Impian yang nomor satu adalah impiannya eh, Tuhan atas diri kita. Nah, itu yang paling penting, ya. Jadi impian Tuhan Sang Pencipta atas kita pribadi itu apa? Itu yang paling penting. Sebelum kita punya impian-impian membangun
bisnis baru, perusahaan baru atau apa gitu ya. Namun yang nomor satu yang saya dapatkan adalah apa yang menjadi impiannya Tuhan. Jadi apa purpose-nya Tuhan atas kita. Nah, itu yang saya bilang hal yang sangat amat penting sebelum kita menentukan nanti pilihan-pilihan kita, impian-impian kita, ya kan? Nah, dan saya yakin percaya begini Pak Nyoman, ketika kita eh, concern ya dengan apa yang menjadi impiannya Tuhan atas diri kita, gitu ya. Seperti sebuah tim gitu ya. Jadi ada bagian nanti yang akan kita lakukan, ada bagiannya Tuhan juga yang akan dilakukan. Nah, apakah itu nggak luar biasa? Saya bilang itu luar biasa, ya. Nah, dibandingkan kita sendiri gitu ya, apalagi di saat pandemi COVID begini, waduh, segala macam, ada PPKM segala macam gitu kan ya. Kita Ya, benar-benar di darurat. rumah. Iya. Nah, kita butuh betul ya kan mengetahui ya kan seorang history maker itu tadi yang saya bilang punya impian, yes, dia harus tahu impiannya Tuhan atas dirinya dia. Ketika dia tahu impiannya Tuhan atas dirinya dia dan dia lakukan, Mbak. Wow, itu saya bilang itu seperti eh, apa ya? Kalau dibilang surga pun mendukung gitu. Iya, Kayak iya, begitu, iya. Pak Nyaman. Tapi pertanyaannya gini, Pak, bagaimana Ya, caranya dia tahu, seorang bapak tahu bahwa impian Tuhan atas hidupnya tuh A, B, C. Gimana caranya dia tahu, Pak? yes. Ini luar biasa. Ya. Jadi simple, ya kan? Very very simple. Kita tahu itu dari Tuhan atau tidak, ya. Itu kita akan melihat dampaknya, ya. Kita semakin dekatnya sama siapa? Sama Tuhan kah? Atau sama berkatnya? Gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu hal, gitu ya. Contohnya, ya kan? Contohnya seperti kita lakukan sekarang nih Pak Nyoman. Kita melakukan Ya, IG ya, Live ini, ya kan? ya, Kita tidak ada punya tujuan nanti, wah, ya kita lakukan promo, kita lakukan, ya kita blast, ya kan? Ke IG, ke ya, Facebook, segala macam. Tapi kita nggak ada ya, yang namanya tuh, waduh, pokoknya harus 1.000, ya kan, yang nonton, ya kan? Harus 500 ya kan? Ya puji Tuhan kalau segitu yang nonton. Tapi kalaupun nanti tidak, gitu kan ya, kita bisa upload, kita bisa share, gitu kan ya. Tapi ya. apa yang kita buat ini, ya kan? Ini dampaknya itu membuat kita dekat nggak sama Tuhan, gitu ya? Atau yang kita kejar tuh tadi itu, yang nonton, ya kan? Nanti yang komen, gitu ya. Tapi Hmm. kalau kita lakukan ini, pekerjaan ini, gitu kan ya, membuat kita, wah, dekat sama Tuhan, karena yang kita sampaikan pun hal-hal yang membangkitkan, ya. Mungkin yang nonton sedang ada dalam masalah, ya kita berdoa, kita berharap ketika nonton ya perbincangan Father Talks ini ada harapan gitu ya, ada harapan Ya, sampai timbul ya, iman, ya kan, dan ya, akhirnya ya, bisa mengerjakannya dengan kasih. Seperti itu sih Pak Nyoman. ya, ya. Artinya buat bapak-bapak di luar sana yang mungkin nanti akan sempat menyaksikan uh, Father Talks ini, jangan putus harapan bahwa Yes, kita, bapak-bapak ini, punya peranan sebagai history maker nantinya. Buat siapa? Bukan, mungkin bukan buat kita, tapi kita bisa melakukan bagian kita dan hasilnya bisa dirasakan oleh orang lain. Mungkin yes, generasi di bawah kita, gitu kan? betul. Jadi ada dampak yang dihasilkan gitu. Jadi jangan 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 khawatir bahwa saya sudah tidak bisa, saya sudah seperti ini, mana mungkin bisa gitu. Wait, karena eh, Tuhan yang menciptakan kita lebih besar daripada yang kita bayangkan, yang kita pikirkan gitu kan. Betul, 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 Hmm. betul.
Nah, kita Ya, berbicara ya. juga tentang tadi ya, bagaimana kita tahu gitu kan. Jadi memang tadi pertama adalah bagaimana apa yang kita perbuat itu semakin membuat kita dekat atau tidak sama Tuhan. Ya, itu indikatornya. Ya. Yang kedua yang saya bisa sampaikan adalah kita mesti melatih, ya kan, untuk melihat, ya kan, dengan tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. Mhm. Ya, jadi bisa dengan lewat apa saja Pak Nyoman. Ya kan, bisa lewat Ya, istri kita, bisa lewat anak kita, bisa anak-anak. lewat Ya. macam-macam. Nggak harus suara audible gitu kan ya. Itu malah mengerikan nantinya. Tapi bagaimana dengan tanda-tanda yang kalau dibilang tuh seperti angin sepoi-sepoi gitu ya. Ya, angin sepoi-sepoi ya, tapi kita tahu, wah. Nah, kita harus latih itu. Mendengar, ya kan? Mendengar suaranya, ya kan? Mendengar atau melihat tanda-tanda yang dia berikan. Itu pun harus dimiliki oleh seorang history maker gitu. Sehingga nanti dia akan semakin peka gitu kan. Oh, ini dari Tuhan, ini bukan, ya kan? Nah, dengan demikian saya bilang, nah, impian-impian tadi gitu ya, itu bukan hal yang mustahil ya tercapai ya. Dan kalau ditanya tadi impiannya, ya saya masih banyak hal yang ingin saya rindukan gitu ya. Tapi nomor satu adalah apa yang saya perbuat ini membuat saya semakin dekat nggak sih sama Tuhan gitu ya. Kalau ini membuat saya semakin jauh dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Ya kan, cari lagi kalau gitu. Atau kita mendengar nggak sih suara Tuhan, ya kan? Atau tanda-tanda dari Tuhan. Ya, contohnya tadi ya, seperti IG Live ini kan. Kita menjadi Ya. ya memberikan sharing, ya kan, kebaikan gitu kan. Saya yakin ini pun adalah hal yang baik dari Tuhan. Gitu banyak. Oke, oke. Berarti saya coba sampaikan lagi, sebagai seorang history maker, maka dia pertama setia dalam pekerjaannya. Kemudian yang Yes. kedua, dia tidak pendendam. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepadanya. Lakukanlah Yes. hal-hal yang jangan memandang besar atau kecil pekerjaan yang diberikan tersebut. Kemudian punya impian. Nah, dari impian itu dampak yang dihasilkan seperti apa patokannya? Dekat nggak sama Tuhan? Terus Yes. kita melatih untuk melihat dari tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, mungkin bentuknya Yes. angin sepoi-sepoi, Iya. tapi jangan-jangan begitu dapatnya angin sepoi-sepoi malah ketiduran gitu, malah keenakan gitu. Dan yang terakhir, hal yang saya juga ingin sampaikan, dan ini juga hal yang jangan sampai dilupakan adalah jangan juga memiliki apa ya, iri, Pak, iri, Hmm, ya, atau syirik gitu ya. Ini yang apa ya, ya, suka sekali mendistrap gitu ya. Contohnya gitu ya, ini contoh kecil gitu ya. Wah, tiba-tiba lagi pandemi begini ya kan, lagi di rumah saja, ya tiba-tiba tetangga ganti mobil gitu ya. Waduh, wah langsung langsung tadinya, wah ini kenapa nih? Wah kok bisa begini? Wah langsung kepengen tahu ya kan, cari tahu ya kan. Wah ya akhirnya tadinya kita sudah on the track gini kan. ada track gitu ya. Iya, ke distrap Pak. Wah ini bahaya. Ini juga hal-hal yang suka membuat gagal seorang history maker jadi history maker Pak. Seperti itu. Ketika dia tidak Ya, bisa apa ya, dia nggak bisa eh, eh, apa namanya, eh, masih ada keirian gitu ya. Eh, nah kalau di dunia mengajarkannya kayak gini Pak Nyoman. Tentang ini adalah kompetisi gitu ya. ya. Nah, kompetisi gitu ya. Nah, ini harus benar-benar harus dimengerti, dipahami gitu ya. Harus karena ini hal yang sangat amat tipis sekali antara yang namanya apa namanya, yang namanya kita itu punya iman pengharapan sama yang namanya kita punya apa motivasi gitu ya, ambisi. Ini ya, Hmm. ini yang
acap kali itu mendistract, ya kan, mendistract, dan akhirnya gagal. Nah, jadi ini yang poin yang terakhir mungkin eh, yang ingin saya sampaikan, ya. Nah, untuk agar saya bilang ini nggak bisa kita blok ya Pak ya, karena ini dari luar, ya, ini dari luar, ya. Dari kita ngelihat orang gitu kan, ya, kita mendengar orang gitu ya. Tapi kita sendiri harus bisa mendengar di dalam hati kita, ya. Harus berkaca kembali kepada diri kita sendiri, dan saya bilang tidak ada cara lain, Pak, kecuali dengan yang namanya bersyukur. Hmm. That's the point. Bersyukur, ya. Ini sangat amat powerful, Pak. Ini hal yang saya katakan tadi ya, untuk bisa menghalau segala macam tentang iri tadi itu. Nggak lain dan tak bukan adalah kita bersyukur. Ya, mensyukuri dengan apa yang ada, ya kan, berkat Tuhan, ya. Bahkan sekarang kalau kita berkaca gitu ya, pada situasi kondisi bagaimana di rumah sakit sekarang, aduh begitu mengerikan ya Pak ya. Iya, iya, Orang iya. sampai nunggu-nunggu dapat kamar, ya kan. Kalau kita masih diberikan kesempatan bisa bernafas, ya kan, menghirup udara, dan juga bisa berinteraksi di IG Live ini, saya bilang ya, nggak ada kata untuk tidak bersyukur. Jadi kita harus bersyukur. Nah, itu hal yang Iya. terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk segala sesuatunya kita harus mensyukur. Jadi bersyukur untuk segala sesuatu, ya kan, baik yang sudah terjadi, yang saat ini, bahkan yang akan datang. Kita harus bersyukur. Itu sih Pak Nyoman. Kayaknya malah bersyukur ini jadi pengikat ke semua elemen di Yes, atas yang kita tadi udah bicarakan gitu ya. betul, betul. Bersyukur sebagai sebagai tamengnya, sebagai filternya gitu ya. Yes, Aduh, yes. Ini iya, iya. ini kata yang gampang, Pak. Gampang diucapkan orang, Betul, tapi dilakukan susah. betul. Iya, betul. Betul, betul. Betul, betul. Iya. Seperti Dulu, itu. dulu kita mungkin nggak kebayang gini kali Pak. Maksudnya gini, Iya. kita nafas gratis gitu. Kita nggak mensyukuri gitu kan. Gampang Iya. oh gratis ini. Tapi sekarang, wih dengan Waduh. adanya COVID-19 ini, tabung Iya, oksigen laris, oksigen betul. sedikit. Betul. Betapa berharganya kita bisa bernafas dengan bebas Berharganya. gitu. Betul. Ya Iya, kan? iya. Tarikan tarikan napas ini gratis, Pak. Ya kan? Iya, Betul, betul. Sedangkan kalau pakai tabung oksigen itu bayar, Pak. iya. Sekali napas itu ada Dan berapa rupiah? dan berapa banyak mereka yang menjadi korban sampai akhirnya meninggal dunia karena kehabisan stok yang langka bahkan dari tabung oksigen yang aduh dulu kita nggak bisa membayangkan bahwa kita harus bernafas pakai masker gitu kan sekarang mau nggak Betul, mau harus pakai masker aduh betul. tingkat bersyukurnya tuh kayaknya harus semakin naik gitu ya. Iya, betul. Apalagi sekarang gitu kan, dulu misalkan mungkin tetangga punya banyak mobil, ya kan, rumah, Ya. garasi, ya kan. Tapi akhirnya sekarang apa? Ya mobilnya di garasi terus, ya kan, nggak bisa kemana-mana juga, ya kan. Iya, iya. Tadinya kita cuma naik motor, ya kan, suka ngeluh gitu kan ya. Tapi, wah, itulah saatnya sekarang kita harus bersyukur lah. Bersyukur benar-benar. Itu kalau Dipaksa dibilang kita tadi, untuk di rumah ya iya, mobil motor ngejok istilahnya diem aja di situ di parkiran betul, nggak betul, bisa betul, dipakai betul. padahal mau pergi gitu ya. Betul, betul. Iya, iya, Itu, iya, Pak. iya. Iya, dulu nggak bisa lihat tanggal kejepit gitu kan. Iya, Ada liburan sedikit, aduh, udah planning kemana gitu. Sekarang mau nggak mau harus di rumah gitu. betul, betul. Bersyukurnya harus harus lebih, harus double gitu. Iya, jadi Waduh, itu luar Pak, biasa, luar biasa. terakhir yang saya sampaikan bersyukur. Betul.
Oke. Sebagai seorang history maker, maka yang pertama dia harus setia dalam pekerjaannya. Dia nggak Yes, dendam, yes, dia bertanggung jawab, jangan memandang besar atau kecil pekerjaan yang diberikan kepada kita. Karena akan ada betul. promosi dari Tuhan nantinya. Tunggu aja Yes, tanggal mainnya gitu kan. Karena sutradaranya udah punya alokasi waktu yang tepat gitu sebenarnya. yes, Kemudian mantap. kita bapak-bapak harus punya impian, harus punya mimpi. Nah, mimpinya itu dari dampak yang dihasilkan. Deket nggak kita sama Tuhan? Yes, Terus bisa melatih untuk melihat dari tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. betul. Terus hilangkan iri hati. Nah, yang mengikat semuanya bersyukur. Waduh. Bersyukur. Iya. Malam ini paket lengkap ya. Paket lengkap buat bapak-bapak. Maju terus ya. Iya, 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 iya. Kita Iya. pasti bisa lah ya sebagai bapak-bapak untuk menjadi seorang history maker. Yes. Wah, baik, baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Udah, itu cukup ya saya dan Pak Nyoman kita dari Eledu kita terus berdoa, kita terus Ya, berharap ya kan bahwa lahirlah bapak-bapak ya yang menjadi ya. history maker diawali di rumahnya masing-masing. Itu aja Pak. Amin, amin. Oke, oke. Thank you Pak David untuk malam Thank ini. you. Luar biasa ini. Oke, Sama-sama. thank you Pak. Ya, thank you, thank you. Oke, jadi Anda sebagai bapak-bapak, kalau pertanyaannya adalah, mungkinkah saya bisa menjadi seorang history maker? Mungkin, pasti bisa. Entah Anda yang memutus rantai untuk Anda menjadi seorang history maker buat generasi di bawah, atau Anda yang melakukannya secara sederhana tadi, hal-hal simpel yang bisa dilakukan. Lakukan aja. Jadi seorang history maker itu berdasarkan dari ceritanya Nabi Daud atau Raja Daud ya, dia setia dalam pekerjaannya yang pertama. Dia tidak dendam, dia bertanggung jawab, dia tidak memandang besar atau kecil pekerjaan yang diberikan kepada dia. Tapi dia lakukan dengan setia. Kemudian dia punya mimpi, dia punya impian yang besar sebenarnya. Nah, impiannya itu dilihat dari dampak yang dihasilkan. Dampak yang dihasilkannya seperti apa? Deket nggak sama Tuhan atau eh, melatih dia untuk melihat dari tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Jadi bentuknya macam-macam. Tapi Anda yang paling tahu, karena Anda yang paling dekat sama Tuhan. Hilangkan iri hati. Jangan melihat orang lain lebih sukses apa segala macam. No, porsinya sudah ada. Gitu. Nah, di atas semuanya itu, kita harus bersyukur bahwa kita ada sampai dengan saat ini. Karena Tuhan punya rencana buat untuk menjadi seorang history maker. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Saya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.